Halo sedulur kanca gabut, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini kanca gabut akan melanjutkan alur cerita film Tales of Herding Gods episode 54. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa Mimin minta dukungan subscribe dan like-nya ya. Tak perlu lama-lama, kita gaskan ke alur cerita filmnya. Diperlihatkan Kinmu menghela napas lega dan membuka pintu untuk melihat ke langit. Dia melihat dua bintang yang menyinari pilar cahaya di sepanjang jalan mereka, yang meliputi radius 2 hingga 3 mil saat mereka semakin jauh. Aku bertanya-tanya bagaimana kabar kakak senior Basan. Dia memang sedikit khawatir. Orang-orang yang baru saja lewat harusnya menjadi praktisi kuat Istana Emas Roland di tingkat para Raja Dukun. Ketika mereka mencari jalan mereka, Raja Dukun ini tidak menemukan desa ini karena banteng hijau tidak meninggalkan jejak dan tidak ada lampu menyala di ini tersembunyi di desa hutan. Orang-orang di sini semua orang tua dan mereka semua pergi tidur sangat awal. Tetapi, bagi Raja Dukun ini untuk bisa datang mencari mereka, itu berarti bahwa Kanselir Basan tidak dapat menghentikannya, yang kemungkinan besar adalah Kanselir Basan terluka atau dia dikepung. Ayo pergi tidur. Kinmu melemparkan botol batu giok kecil ke Ling Yuxiu dan berkata, "Kakak, air liur naga secara mengejutkan efektif untuk luka di tubuh Anda. Anda harus mengoleskannya pada tubuh Anda terlebih dahulu sebelum tidur. Kami akan segera pergi di pagi hari." Ling Yuxiu mengangguk dan pergi ke kamar. Setelah beberapa saat, gadis ini membuka pintu dan mengeluarkan kepalanya. Dengan rambut hitamnya yang indah tergerai di depan dadanya, ia mengungkapkan setengah dari bahunya yang halus dengan sisa tubuhnya tersembunyi di balik pintu. Dia berkata dengan malu-malu, "Penggembala sapi, ada beberapa tempat yang tidak bisa saya lihat sehingga tidak nyaman bagi saya untuk mencoreng. Aku akan membantumu." Hulinger bergegas dengan gembira dan tersenyum, "Aku akan membantumu, tidak perlu repot tuan muda." Hari berikutnya sebelum fajar, Kinmu bangkit untuk melakukan peregangan. Para lansia di desa juga bangun dan suara memberi makan ayam bisa didengar. Ada juga suara orang mengejar domba keluar dari kandang domba, suara orang tua saling menyapa. Untuk sesaat, Kinmu mengira dia telah kembali ke desa lansia penyandang cacat di Daksu. "Pasangan kecil, apakah kamu sudah bangun? Sarapan sudah siap, kamu bisa datang ke rumahku untuk makan." Suara nenek tua itu datang dari luar. Kinmu mengakui dan melanjutkan untuk membangunkan Ling Yuxiu dan banteng hijau sebelum membawa Hulinger keluar dari tempat tidur untuk berjalan keluar dari rumah bobrok ini. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar desa, "Ada sebuah desa di sini, mari kita bertanya arah." "Tanyakan arah apa? Mustahil bagiku untuk tersesat." Sebuah suara yang dipenuhi amarah mencibir, "Aku pernah ke sana dan memblokir gerbang selama 100 hari, bagaimana mungkin aku tersesat?" Kinmu tertegun dan memberikan tampilan yang luar biasa saat dia bergegas ke pintu masuk desa sekaligus. Tidak ada salahnya bertanya, "Kamu bilang kamu ingat jalannya tapi kita akhirnya berjalan berputar-putar di padang rumput untuk waktu yang lama, aku tidak seperti kripel yang celaka yang bisa berlari begitu cepat." Kinmu datang ke pintu masuk desa dengan langkah cepat dan melihat seorang pria buta berjalan dengan tongkat bambu. Di sebelahnya ada seorang lelaki setengah tubuh dengan janggut pendek, membawa 2 pisau pemotongan babi di punggungnya, membuatnya tampak sangat jahat. Kinmu terkejut dan senang. Dia buru-buru berlari dan dengan erat memeluk pria tua setengah tubuh itu tanpa penjelasan. Dia kemudian melemparkan pria tua setengah tubuh itu ke samping dan erat memeluk pria tua kering dan kurus. "Tukang daging, bukankah aku bilang kita salah jalan?" Orang buta itu segera memalingkan wajahnya untuk menghindari Kinmu. Dia berjuang dan melihat tukang daging yang terpesona yang dilemparkan ke salah satu sudut, "Kau membawaku ke daerah di luar tembok besar dan melihat apa yang terjadi. Anda membawa saya kembali ke reruntuhan besar, kami kembali di desa kami. Muer, lepaskan, aku akan mati lemas. Di mana kepala desa? Apakah nenek juga kembali? Apoteker, apoteker, berhenti bersembunyi, aku melihatmu." Setelah beberapa saat, buta dan tukang daging menyambut orang tua di desa.
Ketika para lansia di desa itu melihat bahwa mereka bahkan lebih tua dari mereka dan cacat, mereka semua mengagumi tanpa henti dan diam-diam berseru bahwa mereka sudah tua namun kuat. Ling Yuxiu keluar dari kamarnya setelah dia selesai mencuci rambut dan melompat kaget ketika dia melihat dua tetua. Dia segera berlari kembali ke kamarnya dengan jantung berdebar kencang. Mereka adalah dua penatua yang membuatku takut dan Jenderal kecil Qin di Sungai Pembangkit hari itu. Qinmu menghindari semua orang tua di desa dan mengeluarkan karung di pinggangnya. Sambil mendorong bagian bawah karung, dia menggapai untuk menggeledah barang-barang di dalamnya, menarik keluar dua kaki sebelum menarik keluar bagian tubuh yang tersisa dan berkata, "Kakek Bacer, apakah tubuh bagian bawah emas ini yang Anda kehilangan?" "Tidak. Ini bukan tubuh saya." Jagal memperhatikan tubuh bagian bawah keemasan ini dan menggunakan pisaunya untuk mengiris sesaat. Menyentuh darah emas yang mengalir keluar, dia berkata dengan curiga, "Tubuh ini tampaknya milik Grand Saman. Saya pernah bertarung dengan bocah tua ini sekali dan saya sangat akrab dengan darahnya. Tubuh bagian bawah ini sudah lebih atau kurang mati, membuatnya tidak berguna." Qinmu juga maju untuk menyentuh darah emas yang sudah setengah mengeras. Tetapi, masih ada properti api yang tersembunyi di dalamnya dan setetes darah bahkan menggeliat di ujung jarinya, mencoba memasuki tubuhnya. Qinmu segera mengeksekusi ki vitalnya dan mengubahnya menjadi ki vital burung vermilion. Untuk membakarnya terus-menerus dia menghabiskan upaya yang cukup besar sebelum dia bisa menguapkan setetes darah ini, karena tubuh bagian bawah Grand Saman, dalam hal itu, tubuh bagian bawah kakek Bacer harus di Grand Saman. Bocah tua itu benar-benar mengagumi aku sampai sejauh itu. Semakin dia berpikir, semakin dia senang dengan dirinya sendiri dan tidak bisa menahan tawa. Qinmu memberi tahu mereka tentang keseluruhan cerita dan Blaine berteriak, "Anda benar-benar pergi untuk memblokir gerbang Istana Emas Roland. Nyali yang cukup besar. Alasan saya menemani Jagal keluar juga untuk pergi ke Istana Emas Roland. Kami telah menemukan bahwa tubuh Bacer yang lebih rendah direnggut oleh Istana Emas Roland." Jagal mengatakan bahkan jika kita menemukannya, dia tidak tahu apakah itu bisa disambungkan kembali. Qinmu tersenyum, "Jika tubuh bagian bawah mati, itu pasti mustahil. Tapi karena tubuh bagian bawah kakek Bacer ada di tubuh Grand Saman, dia pasti menempelkannya ke tubuhnya ketika masih hidup. Selama kita menemukan Grand Saman dan memotong bagian bawah tubuhnya, aku bisa membantu kakek Bacer memasang kembali tubuhnya." Blaine tersenyum dan berkata, "Itu masalah kecil. Jagal celaka ini akhirnya bisa lengkap. Dia bahkan tidak punya burung di masa lalu." Tukang daging menjadi marah, "Aku bisa mengubah ki vitalku menjadi tubuhku, apa maksudmu aku tidak punya burung? Saya bisa buang air kecil dan buang air besar." Mereka berdua mulai bertengkar lagi, memberi Qinmu sakit kepala. Qinmu segera berkata, "Saudara senior Basan masih terjebak di Istana Emas Roland dan situasinya tidak diketahui." "Kakek," Jagal menggelengkan kepalanya, "tidak perlu peduli dengan bajingan itu. Ia tidak memiliki pintu di mulutnya dan mengatakan apa saja tanpa berhenti. Saya telah bertemu dengannya di Kekaisaran Yangkang dan dia masih belum mati karena mengatakan hal-hal yang salah. Saya tidak suka omelannya dan takut terganggu olehnya, oleh karena itu, saya pergi." Meskipun dia mengatakannya seperti itu, dia ingin segera pergi ke Istana Emas Roland. Dia masih khawatir tentang keselamatan Kanselir Basan. Hu Ling'er dan Ling Yuxiu sudah selesai berkemas dan Ling Yuxiu pergi ke rumah nenek dan penatua itu untuk meninggalkan beberapa batang emas. Meskipun mereka hanya tinggal selama 1 malam, mereka telah menerima keramahan mereka. Selain itu, para penatua di desa semuanya sudah sangat tua dan tidak memiliki orang muda di desa. Meninggalkan sejumlah uang untuk mereka akan membantu mereka melewati tahun-tahun selanjutnya. Jagal menatap Ling Yuxiu, jelas melupakan putri ketujuh ini sambil tersenyum, "Bajingan memiliki penglihatan yang baik, gadis ini tidak setengah buruk." Ling Yuxiu mengerahkan keberaniannya dan pergi ke depan untuk menyambutnya dan buta, banteng hijau telah habis di pagi hari untuk merumput, dia belum kembali. "Ayo kita pergi dan menemukannya."
Semua orang meninggalkan desa dan melihat seekor banteng hijau besar sedang makan di rumput padang rumput. Saat ia makan, air matanya mengalir seperti hujan sambil bergumam, "Sejak aku mengikuti Tuan Tua, aku selalu makan sayur dan tidak pernah rumput. Tuan Tua bahkan membangun puluhan kebun sayur untuk menanam bunga untukku." Kuliner berlari ke depan dan berkata, "Banteng 2, berhenti menangis. Tuan Tua Anda ada di sini, ada harapan untuk Tuan Tua Anda." Wajah banteng hijau berkedut ketika dia melihat Blaine dan Butcher yang hanya tersisa dengan tubuh bagian atasnya, meragukan kemampuan mereka. Semua orang mendapat di belakang banteng dan Kinmu berkata, "Jangan khawatir, banteng hijau, mereka sangat kuat. Mari kita pergi ke Istana Emas Roland sesegera mungkin untuk menyelamatkan kakak senior Basan." Banteng hijau hanya bisa berlari kembali pada cara dia berasal. Ling Yuxiu menoleh ke belakang dan desa kecil yang tersembunyi di hutan sudah tidak bisa dilihat. Beberapa tetua itu mengatakan bahwa beberapa han di luar tembok besar saat ini saling bertarung. Ini berarti bahwa orang-orang di luar tembok besar juga merasa terancam oleh kebangkitan Kekaisaran Yang Kang. Ling Yuxiu menenangkan diri dan berkata, mereka juga berpikir untuk membangun sebuah kerajaan yang bersatu, untuk mengumpulkan semua kekuatan, untuk menghadapi kerajaan Yang Kang. Han dari Barbarian, ini harus menjadi pemimpin hebat dengan ambisi besar. Jika dia menyatukan tembok besar, saya khawatir akan ada masalah bagi kerajaan Yang Kang kita. Apalagi sekarang bahwa Kekaisaran Yang Kang kita sering mengalami kerusuhan sipil. Kinmu mengangguk, ini pasti niat Istana Emas Roland. Istana Emas Roland adalah tanah suci. Jika mereka mendukung Han Barbarian, tidak sulit bagi mereka untuk menyatukan tembok besar. Saya rasa Istana Emas Roland juga ragu-ragu karena mereka takut melawan Kekaisaran Yang Kang. Membuat mereka kehilangan kendali atas wilayah di luar tembok besar. Inilah sebabnya mengapa Barbarian belum menyatukan wilayah di luar tembok besar sampai sekarang. Ling Yuxiu memberikan beberapa pemikiran dan itu memang masuk akal. Banteng hijau itu berlari hampir setengah hari ketika Buta tiba-tiba berkata, "Berhenti." Banteng hijau segera berhenti. Buta menunjuk ke arah barat daya dan berkata, "Pergi ke sana. Saya bisa melihat orang-orang bertengkar di sana." Banteng hijau itu bingung. Buta melihat orang-orang bertengkar di sana. Bagaimana dia melihat mereka? Tetapi tidak baik baginya untuk bertanya pada Blaine, jadi dia hanya bisa mengubah arahnya dan berlari ke barat daya. Ling Yuxiu juga sedikit bingung dan dia memandang Kinmu. Kinmu menjelaskan, "Kakek buta memiliki penglihatan terbaik di desa kami." Blaine bangga pada dirinya sendiri. Ling Yuxiu memandang matanya dan melihat rongga matanya benar-benar kosong dan tidak ada apa-apa di dalamnya, membuatnya berpikir sendiri, mengapa Blaine yang memiliki penglihatan terbaik? Logika apa ini? Tidak lama setelah banteng hijau itu mengubah arahnya, mereka tiba-tiba melihat cahaya pisau memotong gunung, namun, karena jarak yang jauh, mereka hanya bisa melihat sinar lemah. Baru saat itulah mereka mengagumi Blaine tanpa henti. Ling Yuxiu berada di antara kebingungan, dia benar-benar buta. Butcher juga berseru, penglihatan buta benar-benar bagus. Kinmu tahu kemampuan mata dewa milik Blaine dengan sangat baik, oleh karena itu, dia sudah lama terbiasa. Meskipun mata Blaine tidak bisa melihat, apa yang dia bisa lihat jauh lebih dari yang lain. Dia berdiri dan melihat ke kejauhan. Masih ada sinar cahaya keemasan yang mengelilingi gunung itu saat mereka berputar di sekitarnya. Sapi hijau berlari dengan sekuat tenaga dan semakin dekat ke gunung itu. Tidak lama kemudian, sinar cahaya menjadi lebih tebal dan lebih tebal ketika mereka melayang ke sana kemari di gunung seperti pita yang mengelilingi gunung. Ketika mereka semakin dekat, mereka bisa melihat banyak hal dalam cahaya keemasan. Itu adalah seni dewa dari Raja Dukun dan ada pisau melengkung yang tersembunyi di dalam cahaya keemasan. Di beberapa lampu emas, ada manusia emas dan yang lain, ada naga emas yang bergulir di dalam. Kekuatan Raja Dukun sangat mencengangkan dan hanya dukun yang telah berkultivasi ke alam makhluk surgawi yang dapat dikenal sebagai Raja Dukun. Akan tetapi, Istana Emas Roland adalah tanah suci tembok besar.
Raja-raja dukun yang telah mengejar kebanyakan dari alam kehidupan dan kematian dan bahkan ada keberadaan tingkat master kultus yang ada di alam jembatan dewa. Banteng hijau itu berlari ke depan dan hanya 3 mil jauhnya dari gunung itu. Kinmu melihat lagi dan melihat bahwa ada seorang raja dukun di masing-masing dari 8 arah di sekitar gunung. Kepala dukun tubuh manusia kepala burung di timur memegang cermin bundar. Cermin itu aneh dan memiliki 12 tulang putih salju tumbuh dari cermin. Dengan cermin di tangannya, sinar cahaya keemasan bersinar dari cermin. Tubuh dukun kepala manusia macan tutul di sebelah barat memiliki tongkat kerajaan di tangannya. Di atas tongkat kerajaan, ada sesuatu seperti ekor melilit tongkat yang saat ini bergerak. Sementara itu, di ujung tongkat kerajaan, ada tengkorak emas yang menembakkan cahaya keemasan dari matanya. Di sisi selatan, ada seorang pria emas berkepala 3. Dia memiliki 3 kepala serigala. Di sisi utara, Raja Dukun memiliki kepala manusia dan 2 sayap di punggungnya. Pedang emas terus tumbuh dari kedua sayap dan berubah menjadi arus pedang yang menyerang ke arah tengah gunung. Sementara itu, Raja-Raja Dukun di Tenggara, Barat Daya, Timur Laut, Barat Laut juga dari semua bentuk dan ukuran. Ada beberapa yang menumbuhkan kepala binatang dan 8 lengan, beberapa yang tumbuh 6 kaki, beberapa yang menumbuhkan sayap, beberapa yang tumbuh lebih banyak mata dan bahkan memiliki mata di telapak tangan mereka. Meskipun Kinmu telah melihat kitab suci Samanruda Agung, dia tidak bisa tidak berseru kagum pada keanehan dan kekuatan teknik ini saat dia melihat adegan seperti itu. Di tengah gunung, cahaya pisau menebas secara vertikal dan horizontal untuk memblokir seni dewa yang datang ke segala arah. Gunung itu sudah dicukur menjadi pilar telanjang oleh seni suci Kanselir Basan dan 8 Raja Dukun. Hanya puncak gunung tempat Kanselir Basan berdiri, masih ada beberapa tanaman hijau yang tersisa. Bacer memandang dan mendesah lega sebelum tersenyum, mulut besar masih belum mati. Mari kita kembali. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Banteng hijau bergegas maju dengan lebih kuat. Sebelum mereka mencapai dasar gunung, tukang daging tiba-tiba naik ke udara dan cahaya pisau membelah langit dengan kecerahan yang tak tertandingi. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan merasa itu berubah menjadi lebih gelap setelah cahaya menghilang. Seolah-olah cahaya itu terlalu terang dan meninggalkan bekas pisau di mata mereka, namun itu juga tampak seperti terlalu tajam dan telah membelah langit. Dia tidak bisa menentukan yang mana. Pisau surga, teriakan tercengang terdengar saat kepala manusia jatuh dari langit. Ada juga Raja Dukun tanpa kepala yang masih mengepakkan sayap burungnya di langit, menyinari cahaya keemasannya di mana-mana. Itu adalah kepala manusia dukun tubuh manusia raja di utara. Di antara semua Raja Dukun yang hadir, hanya dia yang keberadaan tingkat Master Sekte Alam Jembatan Dewa, namun dia dibunuh oleh Jagal ketika dia mendekatinya dan membunuhnya dengan pisau. Jagal berasal dari sekolah teknik pertempuran dan orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia mendekati seseorang. Tukang daging mendarat dengan mantap di bagian belakang banteng hijau dan memerintahkannya, "Tuanmu yang tua baik-baik saja sekarang, dia hanya perlu menderita sedikit lebih banyak luka dan dia akan bisa membantai jalan keluar. Banteng hijau, bawa kami ke Istana Emas Roland." Sapi hijau itu ragu-ragu dan bertanya, "Bukankah Tuan Tua akan menyelamatkan Tuan Tua? Tuan Tua selalu berbicara tentang betapa baiknya Anda. Mengapa saya harus menyelamatkannya?" Baginya dia menggangguku. Jagal menggelengkan kepalanya, "Itu sangat damai bagi saya ketika saya tinggal di desa selama beberapa tahun terakhir. Ketika saya berpikir untuk diomel oleh orang ini, sakit kepala saya akan bertindak. Anda harus pergi seperti yang saya pesan. Jika Anda terus bertele-tele, kami akan makan daging sapi malam ini. Apakah Anda tahu apa pekerjaan saya di desa?" Sapi hijau itu bergidik ketakutan dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sapi jantan ini sangat pintar dan telah lama menyadari bahwa dia adalah seorang tukang daging yang menyembelih babi dan sapi. Menguasai. Suara Kanselir Basan datang dari puncak gunung dan jelas dia terluka karena napasnya tidak memadai. Dia berteriak kaget, "Tuan, ini kamu.
Aku tahu kamu tidak mati. Anda telah meninggalkan saya di belakang Kekaisaran Yang Kang selama bertahun-tahun dan melarikan diri untuk menjalani kehidupan yang bebas. Bagaimana Anda akan menebus saya? Saya punya banyak hal untuk diberitahukan kepada Anda. Cepat lari, kata Jagal. Banteng hijau segera berlari ke arah Istana Emas Roland. Kanselir Basan akan segera keluar dari gunung itu ketika dia ditindas oleh 7 raja dukun lainnya, membuatnya tidak punya pilihan selain kembali ke gunung. 7 raja dukun sekarang merasa mereka memegang serigala di telinga. 8 dari mereka telah bekerja bersama untuk menekan Kanselir Basan dan telah memutuskan untuk menghaluskannya sampai mati. Mereka tidak pernah berharap bahwa Surgahan yang dikabarkan telah meninggal bertahun-tahun yang lalu muncul kembali dan membunuh Raja Dukun terkuat di antara mereka dengan pisau. Mereka awalnya berpikir bahwa Surgahan akan bergerak pada mereka dan semangat Kanselir Basan dibangkitkan ketika dia menggunakan serangan terkuatnya untuk menunda mereka, membuat mereka tidak dapat berlari, menakuti mereka karena akalnya. Dan sekarang, Surgahan benar-benar meninggalkan Kanselir Basan di sini dan melarikan diri dengan seekor banteng. Kanselir Basan juga mengalami kerugian total. Tiba-tiba, dia menyadari dan mulai mengutuk pria tua itu. Butuh banteng hijau hampir setengah hari untuk membawa mereka kembali ke perairan yang lemah. Tukang daging melihat Blaine dan berkata, "Blaine, kamu dan Muir akan menemaniku naik gunung. Sekarang tubuh bagian bawah saya hilang, saya tidak bisa memenangkan orang tua itu." "Baik." Blaine melompat turun dari belakang banteng. Kinmu membuat Ling Yuxiu, Hulinger dan banteng hijau tetap tinggal dan berkata, "Kami akan segera kembali." Ling Yuxiu mengangguk, "Hati-hati." Tukang daging datang ke depan danau air yang lemah dan menggelengkan kepalanya. Basan bocah ini masih belum membaik setelah bertahun-tahun. Dia bahkan tidak bisa memindahkan danau ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan 3 di belakangnya tidak bisa membantu menjadi bengong. Mereka melihat sekeliling yang bergelombang seperti badai yang berkumpul menuju penatua ini di depan mereka yang hanya memiliki bagian atas tubuhnya. Bahkan awan di langit tersapu angin kencang. Padang rumput memiliki ketinggian tinggi dan awan jauh lebih rendah. Meski begitu, mereka juga 10.000 kaki di atas mereka dan penatua ini begitu dikuasai sehingga dia benar-benar berhasil menyedot semua awan putih di langit ke perutnya dalam satu napas. Ini adalah praktisi legendaris terkuat dari sekolah teknik pertempuran. Pikiran Ling Yuxiu bergidik. Sejak Kekaisaran Yang Kang mengumpulkan semua praktisi yang kuat dari sekolah teknik pertempuran untuk mendiskusikan Dao, para praktisi yang kuat dari teknik pertempuran telah meninggal atau melarikan diri, dan ada juga beberapa yang pergi ke pengasingan. Namun, setelah ceramah itu, tidak ada lagi praktisi yang kuat berdiri di puncak teknik pertempuran. Tubuh daging adalah sekolah teknik pertarungan yang kuat. Ada sifat yang sama di semua praktisi teknik pertempuran teratas, yang merupakan salah satu bagian dari tubuh mereka yang sudah menjadi dewa. Dia tidak perlu dengan sengaja melaksanakan seni dewa karena setiap gerakan yang mereka lakukan adalah seni dewa. Jelas bahwa sesepuh ini yang hanya memiliki tubuh bagian atasnya adalah keberadaan seperti itu. Jagal menarik napas dalam-dalam dan benar-benar menyedot semua awan di sekitarnya sebelum memberikan pukulan. Suara mendesing. Danau air yang lemah di depan mereka tiba-tiba terangkat dan ombak tumbuh semakin tinggi seolah-olah laut telah menjadi vertikal. Laut vertikal dengan cepat mundur dan secara harfiah meledak ke pegunungan salju dalam sekejap, mengisi semua lembah di pegunungan salju. Di depan mereka, danau mengering dan bahkan tulang-tulang di danau itu hancur. Meskipun dasar danau masih sedikit basah, tidak ada lumpur karena lumpur telah dibersihkan dengan bersih. Kinmu membuka mata surga untuk melihat dan dia melihat bahwa kerudung yang menutupi danau juga lenyap tanpa jejak yang tersisa dari napas Bacer. Ahli hebat dari sekolah teknik pertempuran tidak tahu mantra untuk mengubah tanah tetapi dengan tubuh yang begitu kuat yang dapat mengubah tanah dan cuaca, mengapa mereka membutuhkan mantra? Jika seseorang bisa memiliki tubuh sekolah teknik pertempuran, penguasaan pedang sekolah kontrol pedang dan seni ilahi sekolah mantra, tidakkah mereka tak terkalahkan?
Istana Emas Roland pecah keributan ketika mereka melihat Jagal meniup danau air yang lemah di depan Istana Emas Roland. Bagaimana mungkin seni ilahi yang luar biasa seperti itu tidak membuat hati para dukun gemetar? Di depan aula suci, Grand Saman berdiri di sana dengan tongkatnya. Dua sinar cahaya keemasan bersinar keluar dari matanya dan mendarat pada 3 orang yang berjalan di dasar danau, menyebabkan matanya berkedut. Dia adalah pemimpin sekte Istana Emas. Karena dia iri pada tubuh Bacer yang kuat, setelah dia tahu bahwa Jagal ditebang dengan mengangkat pisaunya ke langit, dia menyusup ke Kekaisaran Yang Kang dan memusnahkan sekte kecil yang telah merebut tubuh bagian bawah Jagal. Dia tahu betul bahwa tubuh Jagal melampaui tubuhnya, karena itu, dia memotong tubuh bagian bawahnya tanpa ragu-ragu dan menempelkan Jagal ke tubuhnya. Dan sekarang, mimpi buruknya telah berubah menjadi kenyataan. Surga Han itu belum mati. Dia telah hidup terus dan sekarang dia datang untuk tubuh bagian bawahnya. Sudut-sudut mata Grand Saman berkedut dengan marah dan dia berbalik untuk berjalan kembali ke aula suci. Di aula, ada kerangka emas duduk di kuil. Ada tulang berbentuk manusia dan ada juga tulang berbentuk binatang. Ada total 18 kuil dan 17 dari mereka memiliki kerangka emas di dalamnya. Di kuil ke-18, ada sesepuh kulit dan tulang dengan penampilan berantakan duduk di atasnya seolah-olah dia sudah mati. Grandmaster, pisau surga ada di sini. Grand Saman bersandar pada tongkatnya dan berlutut dengan satu kaki sambil menundukkan kepalanya. Penatua yang setipis korek api itu membuka matanya yang tajam dan suaranya seperti burung hantu, di mana anak suci reinkarnasi yang saya minta Anda temukan. Keringat emas terbentuk di dahi keemasan Grand Saman ketika dia berkata dengan getir, "Aku belum menemukannya." Penatua yang berantakan itu berteriak dengan suara yang tajam, "Tanpa anak suci reinkarnasi, bukankah reinkarnasi saya selama 17 tahun terakhir tidak akan sia-sia? Aku hanya setengah langkah dari menjadi dewa, setengah langkah." Grand Saman menundukkan kepalanya dalam-dalam dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Penatua yang berantakan itu berkata dengan tegas, "Dengan aku berkeliling, di pisau surga tidak akan berani membuat segalanya menjadi sulit bagimu, tetapi aku tidak akan dengan mudah menghabiskan hidupku untuk membantumu. Kembalikan tubuh bagian bawahnya kepadanya dan segera temukan anak suci reinkarnasi untukku." Grand Saman terkejut dan tiba-tiba, sebuah kilatan melewati pinggangnya. Sudah terlambat baginya untuk bertahan. Grand Saman terdiam sesaat sebelum membuka mulutnya lagi. Junior Brother Gyatso, masuk. Seorang raja dukun mendengarnya dan segera datang ke aula suci sebelum membungkuk, "Grand Saman, ada apa?" Grand Saman mengambil tongkat kerajaan dan menjulurkan kepalanya. Dia kemudian memotong bagian bawah tubuhnya dan menempelkannya ke tubuhnya sendiri. Tanpa riak di ekspresinya, dia membungkuk dan berkata, "Grandmaster, murid minta dimaafkan." Penatua yang berantakan itu menutup matanya, "Jika kamu tidak dapat menemukan anak suci reinkarnasi, kamu tahu konsekuensinya." Grand Saman membungkuk dan mundur keluar dari aula suci dengan tubuh Bacer yang lebih rendah. Ketika dia berjalan keluar dari aula suci, suara berderak datang dari dalam aula seolah-olah ada sesuatu yang memakan tubuh King Saman. Mata Grand Saman berkedut dan rasa sakit yang tajam datang dari pinggangnya. Dia secara kasar menempelkan tubuh Jagal ke tubuhnya dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghubungkan mereka bersama. Namun, daging mereka, serta tulang, tendon, saluran meridian, esensi, ki, dan darah mereka tidak terhubung satu sama lain. Dia harus menggunakan obat rahasia untuk menyatukan mereka dan mengubah tubuh Jagal menjadi tubuhnya sendiri. Sejak dia mencapai tubuh Jagal, dia berpikir dia akhirnya bisa maju selangkah lagi dalam hidupnya. Dia tidak pernah berharap Jagal masih hidup dan datang mencarinya. Selain itu, karena tubuh jasmani Grandmaster telah layu, dia tidak berani terlibat dalam perjuangan hidup dan mati melawan Jagal, membuatnya tidak punya pilihan selain menyerahkan tubuh bagian bawah Jagal. Meskipun Saman King Gyatso tidak lemah, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan tubuh Grand Saman sebelumnya. Jika dia ingin berkultivasi kembali ke alam sebelumnya, dia tidak tahu berapa lama dia harus menghabiskan.
Grand Saman menanggung rasa sakit dan membawa tubuh Bacer yang lebih rendah menuruni gunung. Kinmu sudah naik gunung bersama dengan Jagal dan Buta sehingga mereka bertemu di tengah gunung. Grand Saman meletakkan tubuh bagian bawah Bacer dan menyapa, "Pisau surga." Jagal memandangi tubuh bagian bawahnya dan kemudian memandang pinggang Grand Saman dan menggelengkan kepalanya, "Kenapa repot-repot? Saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena memelihara tubuh jasmani saya selama lebih dari 200 tahun dan tidak membiarkannya mati." Sudut mata Grand Saman berkedut 2 kali. Kinmu mengeluarkan tubuh bagian bawah emas dan berkata, "Grand Saman, aku akan mengembalikan tubuhmu padamu, tidak ada gunanya aku menyimpannya." Otot-otot wajah Grand Saman berkedut ketika dia menjawab dengan suara serak, "Aku tidak ada gunanya. Kamu bisa mengolahnya menjadi harta." Kinmu bertanya dengan niat baik, "Saya melihat bahwa tubuh Anda tidak terpasang dengan benar. Saya mahir dalam seni penyembuhan. Jika Grand Saman dapat mempercayai saya dapat membantu Anda memasangnya dengan benar. Kamu ingin mengambil kesempatan untuk menyakitiku." Grand Saman mencibir dan membawa tubuh bagian bawahnya pergi. Kinmu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Semua dokter memperlakukan pasien seperti anak-anak mereka. Saya telah merencanakan untuk menggunakan tubuhnya sebagai pemanasan sebelum membantu kakek Bacer menyambungkan kembali tubuhnya." Jagal tersenyum, "Saya percaya pada keahlian medis Anda. Jika kita dapat kembali untuk menemukan apoteker dan membiarkannya melakukannya secara pribadi, itu akan menjadi lebih baik. Namun, akan terlalu lama untuk kembali ke Daksu." Dia tiba-tiba berteriak, "Orang tua, apakah Anda masih hidup?" Suaranya yang keras bergema di seluruh gunung. Sebuah suara kuno dan tajam datang dari Istana Emas Roland, "Jangan khawatir. Jika surga Han belum mati, bagaimana aku akan mati? Hantu tua ini sebenarnya masih hidup." Tukang daging tertawa dingin, "Aku akan membuatmu mati cepat atau lambat. Ayo pergi." Kinmu membawa tubuh bagian bawah Bacer dan mereka bertiga turun gunung. Buta berbalik untuk melihat gunung dan tampaknya tenggelam dalam pikirannya, orang di dalam itu sangat kuat. Jagal menghela nafas dan tersenyum, "Kurasa aku bukan lawannya tanpa tubuh bagian bawahku. Itu sebabnya Anda harus menemani saya di sini untuk menghadapinya." Orang tua ini telah bereinkarnasi 17 kali dan hidup selama 18 kehidupan. Umurnya mungkin mencapai 10.000 tahun namun dia masih belum mati. Saya telah bertarung dengannya beberapa kali dan dia sangat kuat. Kinmu berteriak, "Hidup selama 18 kehidupan. Seumur hidup 10.000 tahun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Anda seharusnya melihat para dewa dan iblis yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun di Daksu, apakah saya benar? Sebenarnya, ada banyak hal menakutkan di dunia ini. Namun, Anda masih muda sekarang dan tidak dapat bersentuhan dengan keberadaan semacam ini." Jagal melanjutkan, "Benda tua itu mungkin bukan iblis atau dewa tetapi dia tidak jauh dari mereka. Dia tahu banyak tentang masa lalu dan banyak rahasia. Jika dia bukan musuh, aku tidak akan melawannya." Blaine menganggukkan kepalanya, "Memang ada beberapa keberadaan yang menakutkan. Misalnya mataku." Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hati Kinmu sedikit gemetar. Mata orang buta digali oleh seseorang, tetapi orang buta tidak pernah memberitahu orang yang melakukannya. Apa rahasia di balik ini? Wah, serem gak tuh? Apakah Kinmu akan berhasil menyambungkan kembali tubuh kakek Jagal, atau apakah akan gagal? Kita tunggu saja keseruan episode berikutnya ya luur. Jangan lupa dukungan subscribe dan like-nya. Kanca Gabut pamit. Sekian dan terima kasih.